Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, tidak mempertimbangkan nama Elkan Bagot untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Padahal kita tahu bahwa di sektor pertahanan beberapa pemain penting yang mengisi posisi itu akan absen di pertandingan tersebut, seperti Justin Hubner yang bakal absen karena terkena akumulasi kartu, dan juga Jordi Amat yang mengalami cedera sehingga harus menjalani pemulihan selama 4 pekan. Dan dalam topik pembahasan kali ini, Visit Football akan membahas beberapa alasan yang mungkin menjadi faktor kenapa Elkan Bagot belum lagi dipanggil Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan mulai menjalani pertandingan pertama di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia pada tanggal 6 September 2024. Berdasarkan hasil drawing yang dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia, Indonesia berada di grup C bersama dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, kabar mengenai skuad Timnas Indonesia asuhan Sintayong ini ramai menjadi perbincangan oleh beberapa pihak. Salah satunya adalah soal Elkan Bagot. Ya, pemain naturalisasi ini dulu menjadi pilar penting bagi Timnas Indonesia. Sebelum ada pemain naturalisasi susulan, Elkan Bagot selalu menjadi langganan dipanggil Timnas Indonesia. Pemain yang kini bermain untuk Ipswich Town tersebut juga menjadi salah satu andalan Timnas saat Piala Asia 2023 Qatar pada bulan Januari lalu. Namun di beberapa pertandingan terakhir Timnas ini, nama Elkan Bagot ini seolah tersisihkan. Namanya tak lagi terlihat dalam daftar susunan pemain. Bahkan menjelang pertandingan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi ini, pelatih Sintayong ini diketahui tidak memasukkan nama Elkan Bagot dalam daftar panggilan pemain yang akan dibawa ke Arab Saudi. Padahal kita tahu bahwa beberapa pemain yang berposisi di sektor pertahanan Timnas pada saat pertandingan melawan Arab Saudi nanti, ada beberapa pemain yang absen. Harusnya Elkan Bagot ini bisa menjadi opsi pilihan untuk mengisi plot tersebut. Bersama Sintayong, Bagot tercatat telah bermain sebanyak 26 kali. Dia mencatatkan penampilan itu bersama Timnas U19 sebanyak 2 kali, Timnas U23 sebanyak 2 kali, dan bersama Timnas Senior sebanyak 22 kali. Banyak yang menduga bahwa alasan Elkan Bagot tidak lagi dipanggil adalah karena ada perselisihan antara Bagot dengan pelatih Sintayong. Diduga perselisihan tersebut dimulai saat panggilan untuk membela Sang Garuda di kualifikasi Olimpiade 2024 melawan Guinea ditolak oleh Elkan Bagot. Padahal saat itu musim Ipswich Town telah selesai dan Bagot malah memilih untuk liburan. Dan sejak saat itu, Elkan Bagot selalu ditepikan oleh Sintayong. Hal itu sangat jelas dalam pernyataan Sintayong saat ia ditanyai oleh wartawan mengenai skuad Timnas untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagot sama sekali tidak dipertimbangkan. Saya sudah telepon Jordi Amat dan telah diputuskan ada sosok pengganti. Walaupun tanpa Elkan Bagot dan absennya Justin Hubner juga Jordi Amat di lini belakang, Timnas Indonesia masih mempunyai Rizky Ridho, Pratama Arhan, Muhammad Ferrari, dan Jay Itzes. Belum lagi ada Nathan dan Sandy Walsh yang bisa bermain di posisi tersebut. Ketegasan Sintayong terhadap anak asuhnya ini memang patut diacungi jempol dalam segi sistem latihan maupun penekanan tanggung jawab pemain terhadap negaranya. Sebelum kejadian pada Elkan Bagot ini, di masa lalu ada beberapa pemain yang di backlist oleh pelatih Sintayong ini. Di antaranya adalah Sadil Ramdhani dan Osvaldo Hai. Salah satu alasan Sadil Ramdhani tidak lagi menjadi pilihan Sintayong adalah karena soal attitude. Sikap atau attitude Sadil yang kerap mengundang kekesalan Sintayong, baik di dalam maupun luar lapangan, menjadi penyebab dirinya dicoret oleh Sintayong.
Sedangkan Osvaldo Hai, ia pernah dipanggil untuk playoff kualifikasi Piala Asia 2023 saat Indonesia melawan Taiwan. Tapi pemain berdarah Papua ini tak memenuhi panggilan karena beralasan cedera. Tapi dia malah bermain untuk klubnya saat itu, Persija Jakarta, di kompetisi Liga 1. Saya tidak memanggil Osvaldo karena dia tidak mau bergabung saat pemusatan latihan yang dimulai tanggal 19 September lalu. Dia bilang sakit, namun tidak ada pemberitahuan ke saya. Pemain harus memiliki tanggung jawab dan disiplin tinggi, apalagi ini pemanggilan timnas Indonesia. Sintayong dikenal sebagai sosok pelatih yang tegas dan tak kenal kompromi. Jika tahu anak asuhnya melanggar aturan yang dibuatnya atau berbuat indisipliner, ia tak segan menendang pemain keluar dari timnas Indonesia. Ia menilai bahwa attitude seorang pemain jauh lebih penting dari apapun itu. Mungkinkah Elkan Bagot akan masuk dalam daftar pemain yang di blacklist oleh Sintayong?